Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan lagi pembahasan hadis Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Abdullah hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyeritakake ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyeritakake marang Abdurrahman, kemudian juga kepada Abdullah ibnu Mas'ud, wa huwa sadiqul masduqi, wa huwa iku wong kang asodiku iku wong kang bener, al masduqi kang den benerake. Inna ahadakum setuhune salah siji ira kabeh yujma'u khalquhu iku den kumpulake apa kedadiane ahad khalqu. Kanjeng Nabi menjelaskan bahwa kalian semua itu proses kejadiannya itu seperti ini. Khalquhu apa kedadiane ahad sira kabeh, maksudnya kamu sekalian, fi batni ummihi ing dalem wetenge ibune sira kabeh, ing dalem wetenge ibune ahad atau sira kabeh, arba'ina yauman nutfah. Jadi Rasulullah menjelaskan proses kejadian kalian itu dibagi dalam beberapa tahapan, yaitu 3 tahapan yang awal, yaitu arba'ina yauman nutfah, 40 hari pertama itu di dalam perut itu yaitu berupa nutfah. Nutfah itu adalah campurannya sel sperma laki-laki dan sel telur perempuan. Nah, itu jadi ketika terjadi proses itu adalah proses berkumpul itu, kemudian nutfah sel sperma dan sel telur itu bersatu, itu menghasilkan nutfah. Ini dalam 40 pertama, tahap 40 pertama, yaitu gampangane proses pembuahan. Jadi dari miliatan atau dari ribuan sel sperma itu hanya dibutuhkan 1 sperma yang berkualitas untuk membuahi di sel telur yang di dalam perut. Kemudian summa yakunu alaqatan nuli ana sira kabeh iku rupane gedhe sak prengkel. Nah, kemudian dari nutfah itu kemudian 40 hari yang kedua itu menjadi segumpal darah. Misla dzalika tsumma yakunu mudghah. Misla dzalika petang puluh dino kemudian
40 hari summa yakunu mudghah nuli ana sapa sira kabeh iku rupa daging rupa daging yang terbentuk itu mudghah itu dari tadi segumpal darah alaqah segumpal darah kemudian menjadi mudghah yaitu daging yang berbentuk misla dzalika petang puluh dina thumma yursalu ilaihi nuli den utus ilahi maring sira kabeh. Berarti kemudian diutus kepada kamu sekalian ketika di dalam perut itu al malaku sapa malaikat fayanfahu fihi ruh mongko den sebul ing dalem sira kabeh apa ruh. Nah, kemudian Allah utus malaikat meniupkan ruh di dalam janin, ruh di dalam rahim perut tadi, yaitu maka di sini 40 hari ketiga itu berarti 4 bulan. Lek wong Jawa kemudian ada istilah ngapati. Nah, berarti 4 bulan itu adalah proses terjadinya proses datangnya ruh, proses tekone ruh. Wa yu'maru bi arba'in kalimatin lan den perintah kelawan papat pira-pira kalimat. Kemudian malaikat itu kemudian diperintahkan malaikat rahmat diperintahkan dengan 4 perkara bi arba'in kalimatin 4 kalimat bi kelawan nulis bikat bi rezeki kelawan nulis rezekine akhirat. Jadi yang pertama yaitu menentukan rezekinya akhirat atau sira kabeh, berarti rezekinya kamu sekalian itu ditulis. Wa ajalihi lan watasi umure akhirat, umure sira kabeh. Wa amalilan amali akhirat atau sira kabeh. Wa syaqiyun au sa'idun lan iku dadi wasakiyun wong cilaka au sa'idun utawa wong bejo atau wong beruntung, ahli beruntung. Jadi sekilas bab penciptaan ketika kita sudah ditiupkan ruh di dalam perut, kemudian 4 bulan itu realisasi atau penyerahan proposal yang sudah tertera di zaman azali, bahwa ketika di zaman azali, ketika 50.000 tahun sebelum dunia dan isinya ini diciptakan, takdir kita itu sudah diciptakan, yaitu ketika ruh-ruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia akhir di zamannya baginda Nabi Muhammad SAW, ketika tawaf mengelilingnya ruh Nabi Muhammad itu, kemudian ketika tawaf itu kemudian Allah perintahkan ruh-ruh itu memandang kepada nurnya Nabi Muhammad yang dalam bentuk ketika itu sudah Allah sempurnakan bentuk nurnya Nabi Muhammad itu seperti sosok manusia yang dalam keadaan bersedekap atau sendakep dalam kondisi sholat itu. Nah, dari proses itu kemudian ruh-ruh itu
ketika Allah perintahkan memandang nurnya Nabi Muhammad, kemudian ada yang memandang kepalanya, maka Allah takdirkan di dunia itu jadi pemimpin. Kemudian ada lagi yang memandang dadanya, maka Allah takdirkan di dunia itu kelak menjadi ahli dakwah atau ulama, atau ahli berfatwa atau seorang ulama. Ada lagi yang melihat hidungnya Allah jadikan di dunia itu jadi dokter. Kemudian ada lagi roh manusia itu yang melihat janggutnya Kanjeng Nabi, itu Allah takdirkan jadi seorang hakim. Maka jangan heran ketika hakim itu kadang-kadang berpikir menentukan suatu keputusan, itu ketika berpikir atau tafakur itu biasanya kadang-kadang memegang dagu, karena memang dulu waktu zaman azali itu adalah takdir itu seorang hakim itu melihat diciptakan takdirnya itu karena melihat janggutnya Nabi. Kemudian ada lagi yang melihat tangan baginda Nabi, maka Allah takdirkan menjadi seorang pengusaha atau seorang pedagang. Jadi takdir manusia semua itu sudah Allah tentukan ketika di zaman azali. Nah, ini kemudian di proposal itu dia direalisasikan ketika ini. Kemudian di umur 40 hari ketiga atau 4 bulan. Nah, itu kemudian ditentukan wasakiyun lan iku tidak dadi wong cilaka au saidun utawa dadi wong bejo ali beruntung. Wallahi mongko demi Allah. Nah, ini Rasulullah bersumpah, ini maksudnya Rasulullah bersumpah, baginda Nabi mendapatkan wahyu itu, Wallahi mongko demi Allah alladzi la ilaha kang ora ana, alladzi kang ora ana, la ilaha ora ana pangeran kang den sembah ghairu kejaba Allah. Wallahi mongko demi Allah alladzi kang la ilaha ghairuhu ora ana pangeran kang disembah kejaba Allah. Nah, ketika ada kalimat atau huruf qasam, maka biasanya ini disusul dengan huruf tauhid, gitu. Yang aku jelaskan kemarin, yaitu ada inna an ini, inna ahadakum setuhune salah sijine ira kabeh, sesungguhnya kamu sekalian la ya'malu bi amali yakti iku amal sira kabeh bi amali kelawan amal ahli jannah ahli surga hatta ma yakunu bainahu wa bainaha, sehingga ora ana iku ana ing antarane sira kabeh lan antarane swarga illa dhiraun, kejaba sak dhira atau sejengkal. Fayasbiqu alaihil kitab, mongko den disi ing atase akad sira kabeh apa tulisane. Fayamalu bi amalin ahlin nar, mongko amal sira kabeh kelawan amale ahlin nar. Nah, tadi maksudnya gini, ketika seorang hamba atau manusia itu ditakdirkan
menjadi dalam catatannya itu adalah ahli nar, ya. Walaupun semasa hidupnya itu berbuat amal-amal kebaikan, amalnya ahli surga, ya. Kemudian ketika jarak dengan surga itu tinggal sadiro atau sejengkal, maka karena di dalam catatannya takdirnya itu adalah ahli nar, maka dia akan melakukan suatu perbuatan atau suatu sebab musabab yang menjadikan dia itu akhirnya menjadi ahli nar. Fayadkhuluha, mongko mlebu ahad ing neraka, karena kalau sudah ditentukan menjadi ahli nar maka menjadi ahli nar. Wa inna ahadakum la ya'malu, lan setuhune sak temene ahadukum sira kabeh la ya'malu iku yakti ngamal sira kabeh bi amalin ahli nar, melakukan amalan ahli nar, hatta ma yakunu baina wa baina, sehingga ora ana ing antarane sira kabeh iku amalan perbuatan kamu itu jarak kamu dengan neraka itu tinggal sejengkal. Perbuatan yang ahli neraka itu kamu lakukan, dan jarak kamu dengan neraka itu tinggal sejengkal. Illa dhira'un fayasbiqu 'alail kitabu, mongko didisi ing alai ing ahad apa tulisan. Nah, karena di dalam catatan memang sudah ditentukan menjadi ahli surga. Faya malu bi amalin ahli jannah, mongko amal sapa ahad sira kabeh kelawan amale ahli swarga. Jadi walaupun perbuatan buruk itu kamu lakukan, kemudian karena takdirnya di dalam kitab itu tertulis menjadi ahli jannah, maka Allah pasti menjadikan suatu amalan sebab musabab yang menjadikan ketika jarak itu tinggal menjadi melakukan amalan ahli surga. Jadi dalam kesimpulan ini, walaupun karena kita sudah ada takdir itu, bahwa walaupun takdir itu ketika sudah ditakdir menjadi orang yang celaka atau yang beruntung, di dalam kitab itu kita berbuat sesuatu pun itu maka enggak lepas daripada takdir yang ditentukan tadi. Maka kesimpulan di sini adalah sebagai seorang hamba, sebagai seorang hamba kita harus tunduk pasrah kalau pada qadarullah, yaitu qadar Allah. Nah, maka di sini kita nggak boleh menilai seseorang, kita nggak boleh menghakimi seseorang, kita nggak boleh gampang yaitu menilai atau mengapresiasi, karena ada kalanya apa yang kita pandang baik itu belum tentu baik bagi Allah, dan ada kalanya yang kita lihat itu terlihat baik casingnya atau dari luarnya itu di sisi Allah itu adalah berlawanan, artinya buruk. Maka kadang juga yang buruk pun kadang belum tentu seperti apa yang kita sangkakan. Kadang juga di sisi Allah itu suatu yang baik. Itu sekilas dari catatan
mulai dari kejadian, kemudian amalan-amalan. Jadi ketika proses terjadinya tadi itu ditentukan, sekali lagi ditentukan rezekinya, ajal umurnya, amalannya, yaitu sebagai ahli beruntung atau ahli celaka. Dan ini sedikit tambahan penjelasan dari kitab Daqaiqul Akhbar, bahwa ketika 40 hari yang ketiga atau proses ketika bahasane proposal, yaitu ditentukan takdir itu, kemudian Allah utus malaikat arham untuk mengambil tanah, segenggam tanah, yaitu tanah yang suatu saat nanti akhirnya itu menjadi kuburan atau makam bagi seorang hamba itu. Jadi tanah itu dimasukkan ke dalam rahim calon jabang bayi yang di dalam perut ketika umur 4 bulan atau 40 hari yang ketiga. Yaitu maka ketika hidup di dunia, walaupun seorang hamba itu merantau kemana-mana, keluar negeri atau keluar daerah, itu nanti meninggalnya makamnya ya di tanah yang diambil oleh malaikat arham itu. Contohnya kok misalnya si A kuwi lahir neng Sugiyo, kemudian ketika proses ditiupkan ruh tadi di perut itu, kok malaikat arham itu diperintah mengambil segenggam tanah di Malang atau di Surabaya. Hamba atau manusia tadi walaupun merantau kemana-mana keluar negeri, nanti kelak ya meninggalnya makamnya ya di Malang. Sebaliknya gitu, kok ketika si A itu lahirnya neng Sugiyo apa neng Lamongan, kemudian kok malaikat arham itu mengambil tanah itu di tempat daerahnya sendiri, maka ya besok meninggalnya makamnya ya di tempat yang nggak jauh dari kelahirannya itu, yang diambil itu. Itu sekilas penjabaran dari hadis Rasulullah yang dalam kitab Arba'in Nawawi yang diceritakan kepada Abdurrahman dan Abdullah ibnu Mas'ud. Kurang lebihnya demikian. Nanti di lain kesempatan kita sambung. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.